Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perkerasan lentur. Nah, di sini ada nama anggota kelompok kami, ada Alifira Santika, Dimas Fikri Wibowo, Muhammad Rafli, Realita, Yahya Ayas, Raihana, dan Novia Salimah. Pengertian. Perkerasan lentur adalah perkerasan yang umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapisan permukaan serta lapisan lentur sebagai lapisan di bawahnya. Lapisan perkerasan lentur terdiri dari lapis permukaan, fondasi atas, fondasi bawah, dan tanah dasar. Lapisan-lapisan tersebut bersifat mengikat dan menyebarkan beban lalu lintas sampai ke tanah dasar. Struktur umumnya terdiri dari beberapa lapisan berurutan dari atas ke bawah. 1. Lapis permukaan, campuran agregat dan aspal. 2. Lapis fondasi, rel agregat yang menahan beban dan mendistribusikan ke lapis di bawahnya. 3. Lapis fondasi bawah atau subbase, di antara base dan tanah dasar. 4. Tanah dasar, subgrade, tanah asli atau padat sebagai dasar struktur jalan. Dan di sini ada bahan pengkerasan jalan. Yang pertama itu ada pasir, agregat, dan aspal. Karakteristik perkerasan lentur. 1. Bersifat elastis jika menerima beban, sehingga dapat memberi kenyamanan bagi pengguna jalan. 2. Pada umumnya, menggunakan bahan pengikat aspal. 3. Seluruh lapisan ikut menanggung beban. 4. Penyebaran tegangan ke lapisan tanah dasar sedemikian sehingga tidak merusak lapisan tanah dasar. 5. Usia rencana maksimum 20 tahun. 6. Selama usia rencana diperlukan pemeliharaan secara berkala. Kemudian di sini ada fungsi dari perkerasan lentur jalan, yaitu adalah memperkuat jalan, melindungi tanah dasar, menyalurkan bebannya, meningkatkan ketahanannya terhadap lingkungan, menghaluskan permukaannya, menambah umurnya, dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan untuk penggunanya. Selanjutnya sih ada langkah-langkah perkerasan lentur jalan, yaitu pertama-tama adalah perencanaan dan persiapan yang menyangkut survei pendahuluan, yaitu mengumpulkan data di lapangan. Kemudian ada perencanaan teknik seperti merancang bentuknya, ukuran, materi apa yang dipakai, dan sebagainya. Selanjutnya ada penyiapan lokasi, yaitu membersihkan lokasi seperti dari pepohonan atau enggak hal-hal seperti rumah dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah perkerasan tanah dasar, yaitu meliputi pembentukan tanah dasar dengan meratakan dan menimbun tanah dasar sesuai rencana. Kemudian adalah pemadatan tanah dasar tersebut, yaitu dengan memadatkan tanahnya agar dapat menopang beban lebih. Kemudian pengujian, yaitu melakukan pengujian atas kepadatan tanah dasarnya. Selanjutnya adalah pekerjaan lapisan pada fondasi bawah, yaitu penyiapan materi pertama-tama, yaitu memilih materi yang akan dipakai untuk campurannya. Selanjutnya adalah penuangan materinya ke atas tanah dasar. Kemudian pemadatannya, yaitu memadatkan materi tersebut di atas tanah dasar. Dan selanjutnya ada pekerjaan lapisan permukaan, yaitu meliputi dari pemberian lapisan perkerasan, yaitu mencampurkan aspal emulsi pada lapisan pengikat agar daya rekatnya semakin bagus. Kemudian ada penyiapan campuran aspal, yaitu mencampurkan aspal dengan agregat yang lebih halus. Selanjutnya penuangan aspal, yaitu menuangkan campuran dari material tersebut kepada jalan. Kemudian pemadatan, itu memadatkan material yang sudah dituangkan di atas jalan. Kemudian ada pengendalian kualitas, yaitu menguji material, lakukan pengujian material secara lab apakah sesuai atau belum. Kemudian ada pengujian lapangan, yaitu melakukan tes pemadatan di lapangan apakah material sudah merata atau belum. Selanjutnya adalah pengujian perekatan pada material, yaitu melakukan pengujian terhadap perekatan apakah aspal dan agregat itu sudah sesuai atau belum. Selanjutnya inspeksi di lapangan, yaitu inspeksi atau kunjungan secara langsung ke lapangannya. Ada pekerjaan lapisan pondasi, itu menyiapkan material atau membuat campuran untuk melapisi lapisan selanjutnya. Kemudian ada penuangan material, yaitu menuangkan campuran material yang sudah dibicarakan ke atas jalan. Selanjutnya adalah memadatkan material dengan alat atau alat berat semacamnya. Dan terakhir perkerasan lapisan, yaitu pemberian lapisan perekat, itu dengan cara menuangkan cairan aspal pada fondasi yang
Maaf, saya ulangi, pemberian untuk pekerjaan lapisan pengikat yaitu pertama itu pemberian lapisan rasa pengikat yaitu menuangkan aspal cair ke atas lapisan fondasi sebelum melakukan pengikatan. Selanjutnya adalah penuangan material katallanan, yaitu menuangkan aspal dan bahan yang sudah kita siapkan. Dan terakhir adalah proses pemadatan, yaitu memadatkan lapisan bim melekat. Next. Yaitu di sini adalah beberapa contoh kerusakan yang ada di jalan. Pertama adalah kerusakan kulit buaya, selanjutnya adalah kegemukan, kemudian ada retakan balok, kemudian ada tonjolan dan lengkungan, selanjutnya ada retakan, amblasi, retakan tipis, retakan refleksi atau sembung, dan penurunan bahu jalan. Kemudian ada juga retakan memanjang atau melintang, tambalan dan galian, pengausan, kemudian ada lubang juga. Dan selanjutnya ada juga persilangan jalan rel, alur, sungkar, petak slip, pengembangan, pelapukan, dan pelapasan butiran pada jalan. Oke, selanjutnya di sini ada metode analisis dengan menggunakan Pavement Condition Index atau PCI, yaitu sistem penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan yang pertama ada jenis, tingkat, dan juga luas kerusakan yang terjadi, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Nah, nilai PCI ini sendiri memiliki rentang antara 0 sampai dengan 100 dengan kriteria sebagai berikut. Dan juga memiliki tingkat kerusakan yang terdiri dari low severity level atau L, medium severity level atau M, dan juga high severity level atau H. Nah, cara menentukan Pavement Condition Index atau PCI ini yang pertama yaitu menentukan jumlah minimum unit sampel dengan rumus sebagai berikut, di mana N besar atau kapital merupakan unit sampel, S yaitu standar deviasi untuk perkerasan aspal bernilai 10, dan juga E nilai kesalahan yang diizinkan. Lalu yang kedua adalah pemilihan unit sampel dengan rumus sebagai berikut. Oke, yang selanjutnya yaitu ketiga, kita dapat menentukan kadar kerusakan atau density. Nah, density di sini sendiri ada dua rumus, yaitu yang pertama seperti yang di PowerPoint dan juga katanya, di mana AD sendiri merupakan luas total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan, LD itu merupakan panjang total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan, dan juga AS merupakan luas total unit sampel. Selanjutnya, kita dapat menentukan nilai pengurangan atau deduct value. Deduct value sendiri adalah nilai pengurangan untuk tiap jenis kerusakan yang diperoleh dari kurva hubungan antara density dan juga deduct value. Nah, berikutnya yang kelima, kita dapat menentukan total deduct value atau TDV. TDV ini merupakan nilai total dari individual deduct value untuk tiap jenis kerusakan dan tingkat kerusakan yang ada pada suatu unit sampel. Nah, berikutnya yang keenam, yaitu kita menentukan nilai allowable maximum deduct value atau M. Sebelum ditentukan nilai TDV dan CDV ini, nilai deduct value perlu dicek untuk mengetahui apakah nilai tersebut dapat digunakan dalam perhitungan selanjutnya atau tidak. Nah, nilai M sendiri dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana M merupakan nilai koreksi untuk deduct value, HDVI merupakan nilai terbesar deduct value dalam satu unit sampel. Yang ketujuh yaitu corrected deduct value atau CDV. CDV sendiri diperoleh dari kurva hubungan antara nilai TDV dengan nilai CDV dengan pemilihan lengkung kurva sesuai dengan jumlah deduct value yang mempunyai nilai lebih besar dari 2. Disebut YGA dengan nilai Q. Nah, jika nilai CDV ini udah diketahui, maka nilai PCI untuk tiap unit sampel dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana PCIS sendiri merupakan kondisi untuk tiap unit sampel, CDV max merupakan nilai CDV terbesar untuk tiap unit sampel. Selanjutnya untuk nilai PCI secara keseluruhan yaitu PCI sama dengan sigma PCI bagi N, yang dimana PCI nilai kondisi perkerasan secara keseluruhan dan N adalah jumlah data. Next. Selanjutnya data volume lalu lintas. Data yang diperoleh dari survei lapangan untuk mendapatkan volume lalu lintas per hari pada ruas Jalan Pantura Semarang sampai Kendal, depan Terminal Mangka sampai SPBU 4450 127. Selanjutnya studi kasus perkerasan lentur ruas Jalan Nasional Pantura Semarang sampai Kendal.
Buat masalah utama yaitu yang pertama kerusakan pergerasan lentur akibat beban lalu lintas yang meningkat. Yang kedua, kondisi tanah dasar yang merupakan tanah urugan bekas area persawahan yang mempengaruhi kerusakan. Lalu yang metode pengamatannya, yang pertama itu survei visual dan dokumentasi kerusakan lapangan. Yang kedua, pengumpulan data volume lalu lintas. Yang ketiga, analisis kerusakan menggunakan PCI. Di sini buat lokasi studi kasusnya. Next. Selanjutnya, kerusakan jalan. Menurut ASTM D6433 2007, dalam perhitungan nilai kondisi jalan menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI). Jenis-jenis kerusakan pada perkerasan lentur terdiri dari retak kulit buaya, kegemukan, retak blok, tonjolan, dan lengkungan. Lalu keriting, amblas, retak tepi, retak refleksi, sambungan, penurunan bau jalan, retak memanjang atau melintang, tambalan dan galian utilitas, pengausan, lubang, persilangan jalan rel, alur, sungkur, retak selip, pengembangan, dan pelapukan pelepasan butir. Jenis kerusakan yang ditemukan dan dianalisa antara lainnya ada retak kulit buaya, kegemukan atau bleeding, retak dan tambalan. Jadi hasil kondisi jalan itu masih dalam ambang batas wajar, namun sudah menunjukkan tanda-tanda memerlukan perawatan dan perbaikan agar umur rencana perkerasan dapat tercapai. Penentuan jumlah unit sampel, kadar kerusakan atau density, dan perhitungan nilai PCI untuk menilai kondisi jalan secara kuantitatif. Kondisi ruas jalan Pantura Semarang sampai Kendal untuk perkerasan lunturnya sudah mulai banyak mengalami kerusakan yang terjadi meskipun belum termasuk kerusakan berat. Adapun beberapa kerusakan yang terjadi pada sepanjang ruas jalan Pantura Semarang sampai Kendal sebagai berikut. Di analisa data ini kerusakan jalan diperoleh dari data primer, yaitu mensurvei langsung di lapangan. Data ini berisi data dimensi luas kerusakan jalan berdasarkan klasifikasi kerusakan jalan dari hasil survei dan perhitungan dengan metode PCI, yaitu berupa retak, tambalan, retak buaya, dan kegemukan. Perhitungan penelitian pada unit sampel ini segmen 3 pada STA 17-100 sampai 1700. Terdapat 4 jenis kerusakan pada unit sampel ini. Ada retak kulit buaya, kegemukan, retak, dan tambalan. Untuk perhitungan PCI itu pertama menentukan jumlah minimum unit sampel atau N. N sebagai unit sampel, S standar deviasi untuk perkerasan aspal yaitu 10, dan E sebagai nilai kesalahan yang diizinkan. Dengan diketahui N sama dengan 45, E sama dengan 10, E sama dengan 5. Dan rumus N sama dengan NS kuadrat per E kuadrat per 4 kali N min 1 plus S kuadrat. Yang hasilnya 45 kali 10 kuadrat per 5 kuadrat per 4 kali 45 min 1 plus 10 kuadrat yang hasilnya 12. Jadi jumlah minimum unit sampel adalah 12 unit sampel. Selanjutnya ada perhitungan pemilihan unit sampel, yang dimana rumusnya itu N besar bagi N kecil. Yang dimana N besar itu unit sampel dan N kecil itu jumlah minimum unit sampel. Dan di sini udah diketahui hasilnya itu angkanya itu 45 dibagi 12, yang hasilnya itu 3,75. Jadi pemilihan unit sampel dibulatkan dan dapat dilakukan setiap 3 interval. Selanjutnya ada perhitungan kadar kerusakan atau density, yang dimana rumusnya itu yang kita pakai ini AD dibagi AS kali 100%. Yang dimana AD itu luas total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan, AS itu luas total unit sampel. Yang diketahui AD-nya itu retakan kulit buaya 14 meter kuadrat, kegemukan 14,4 meter kuadrat, retak 4,4 meter kuadrat, tambalan 19,4 meter kuadrat, dan AS-nya itu 100 kali 7 meter kuadrat. Untuk perhitungannya, kita masukin yang retak kulit buaya itu 14 bagi 100 kali 7 dikali 100%, hasilnya 2%. Untuk yang retak 0,6%, tambalan 2,7%, kegemukan 2,05%. Selanjutnya ada nilai pengurangan deduk atau deduct value.
sampel yang dipakai ini sampel 3, jadi retak buaya itu medium 2%, retak pemanjang high 0,6%, tambalan low 2,7%, kegemukan medium 2,05%. Berdasarkan grafik deduct value di atas, maka diperoleh nilai deduct value masing-masing jenis kerusakan sebesar 33, 31, 10, dan 4. Selanjutnya ada perhitungan untuk menentukan TDV atau nilai allowable maksimum deduct value. Karena pada sampel segmen 3 ini terdapat 3 unit sampel yang memiliki nilai lebih besar dari 2, maka dilakukan perhitungan nilai M sebagai berikut. Jadi yang HDVI-nya itu sudah diketahui yaitu 33, tinggal dimasukin ke rumusnya yaitu 1 tambah 9/98 dikali 100 kurang HDVI. Terus tinggal kita masukin yang hasilnya itu 7,153. Nah, 7,153 ini lebih besar dari 4, yang angka 4 ini merupakan jumlah data deduct value. Selanjutnya tabel nilai total deduct value. Tabel nilai TDV pada STA 17 plus 100 sampai 16 plus 800. Berdasarkan hasil literasi diperoleh nilai TDV sebesar 78, 76, 68, dan 39. Dan nilai Q adalah jumlah deduct value yang memiliki nilai lebih dari 2. Selanjutnya ada CDV, presentasi kondisi perkerasan. Nilai TDV yang tadi dimasukkan ke grafik nilai CDV. Dan berdasarkan gambar 4.11, di atas diperoleh nilai CDV sebesar 49, 47, 41, dan 39. Selanjutnya menentukan nilai PCI. Pada perhitungan kondisi kekerasan lunak jalan menggunakan metode PCI, nilai CDV yang digunakan adalah nilai CDV yang paling maksimum. Diketahui unit sampel STA 17 plus 100 sampai 16 plus 800, nilai CDV paling maksimumnya adalah 49. Untuk rumusnya sendiri, PCI sama dengan 100 dikurangi dengan CDV maksimal. Dan hasil dari PCI-nya itu 51. Dengan nilai PCI 51, maka kondisi kekerasan jalan pada STA 17 100 sampai 16 plus 800 termasuk kategori buruk. Kesimpulannya, kekerasan lentur merupakan jenis kekerasan jalan yang menggunakan campuran beraspal di lapisan permukaan dengan material butir di bawahnya. Struktur utama terdiri dari lapisan permukaan, lapisan fondasi atas, lapis fondasi bawah, dan tanah dasar. Sistem ini bersifat elastis, di mana seluruh lapisan bekerja sama dalam menahan dan menyebar beban lalu lintas. Hasil studi kasus pada ruas Jalan Pantura, Semarang, sampai Kendal menunjukkan bahwa kondisi jalan mengalami berbagai jenis kerusakan, seperti retak kulit buaya, kegemukan, dan retak permukaan akibat beban lalu lintas yang berat, dan kondisi tanah dasar yang kurang stabil. Berdasarkan analisis PCI, nilai rata-rata sebesar 57,93 menunjukkan kondisi jalan tergolong baik, namun mendekati batas bawah, dengan beberapa segmen pada kategori buruk. Umur rencana kekerasan tergolong singkat, yaitu sekitar 1,47 tahun untuk beban normal dan kurang dari 0,51 tahun untuk beban berlebih, yang menandakan perlunya tindakan pemeliharaan segera. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan rutin, pengendalian beban kendaraan berat, serta pemantauan berkala menggunakan metode PCI agar umur kekerasan dapat diperpanjang dan kinerja jalan tetap optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.